Selamat sore semuanya ya. Sore, Pak. Sore, Pak. Kita masuk ke materi hari ini ya. Masih hari ini adalah penentuan harga pokok produksi atau kita belajar tentang harga pokok produksi. Masih secara detailnya untuk perusahaan-perusahaan sejenis industri ya. Jadi saya share dulu. Nah, ini materinya metode pengumpulan biaya dan penentuan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok gitu ya. Ini materinya. Metode pengumpulan biaya dan penentuan harga pokok produksi. Ya. Ini. Saya perbesarkan dulu. Iya. Nanti yang terakhir saya absen kalau tidak salah kelihatannya sudah masuk 23. Ya. Jadi untuk menentukan pengumpulan biaya, menentukan harga pokok produksi itu kita harus paham ada elemen biaya produksi. Ya, ada elemen biaya produksi. Ya. Elemen biaya produksi di pertemuan awal kita sudah mempelajari ya apa itu biaya bahan baku, apa itu biaya tenaga kerja, dan apa itu biaya overhead pabrik. Ada 3 ya elemennya ini. Biaya bahan baku disingkat BBB, biaya tenaga kerja langsung BTKL ya, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Jadi inilah elemen biaya, ada 3 ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ya, itu. Nah. Kemudian untuk akun biaya bahan baku, untuk menentukan harga pokok produksinya, apa-apa unsurnya. Kita harus paham dulu unsurnya atau elemennya. Nah, itu pertama, persediaan awal bahan baku. Ada persediaan awal. Itu ditulis paling atasnya. Kemudian ada pembelian bahan baku. Itu unsur-unsurnya. Kemudian ada biaya angkutan. Ada potongan pembelian bahan baku. Tentu kalau kita membeli juga kadang-kadang ada potongannya. Ada returnya. Retur itu retur pembelian bahan baku artinya itu pengembalian. Ya, pengembalian karena barangnya rusak ya, dan lain sebagainya sesuai dengan MOU dengan antara si penjual dengan si pembeli. Kalau barangnya rusak dikembalikan, itu namanya retur. Ya. Kemudian total poin 1 sampai dengan 5 dijumlahkan ya. Di atas disebut dengan bahan baku siap untuk diproduksi. Nah, ingat, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu ditambahkan, dikurangi karena dalam kurung nomor 4-nya, nomor 4 itu dalam kurung ya. Ini nomor 4 dalam kurung ya. Kemudian nomor 5 itu dalam kurung, berarti ditambahkan, ini berkurang semua dikurangi. Jadi poin 1 sampai 5 di atas disebut dengan bahan baku siap untuk dipakai. Nah, apabila ini hasilnya berapa nanti dijumlah ya. Nah, ketujuh, persediaan akhir bahan baku. Ada persediaan akhirnya. Tentu bahan baku itu kadang-kadang dipakai, tidak semuanya untuk masuk proses produksi. Lalu ada yang tidak terpakainya, ya, seperti itu. Nah, 8, hasil pengurangan poin 6. Arti poin 6 ini tadi, ini warnanya Bapak ubah warnanya, lain dari yang hitam, supaya bisa dipahami. Poin 1 sampai dengan 5 di atas disebut dengan ini tadi, bahan baku siap untuk diproduksi. Persediaan akhir dikurangi. Nah, 8, hasil pengurangan poin 6 dan 7. Nah, ini penjelasannya. Hasilnya dikurangi nanti. Poin jumlah 6 itu dikurangi poin 7. Ya, itu dia. Nah, itu adalah nanti, nah, namanya ini lengket.
ya, daya. Disebut dengan ya, total biaya bahan baku. Jadi total biaya bahan baku yang ke-8-nya, hasil pengurangan itu. Nah, ingat, saya ulangi lagi, untuk akun biaya bahan baku, ya, biaya bahan baku itu untuk menentukan harga pokoknya ada beberapa akun ini ya, akun atau perkiraan atau rekening. Nah, ini dia unsur-unsurnya itu. Nah, setelah selesai bahan baku kita masuk ke kedua, biaya tenaga kerja langsung. Itu tidak dibuat penjelasan karena dia langsung aja biaya tenaga kerja langsung itu ya, langsung bekerja dalam pabrik. Nah, ini contoh formatnya ya. Format laporan harga pokok produksi. Persediaan awal barang dalam proses, BDP awal dalam kurung, itu maksudnya itu salah kurungnya Bapak buat ya, dalam kurung persediaan awal barang dalam proses. Nah, ditambah dengan unsur-unsur biaya bahan baku tadi. Nah, ini dia. Ini kolomnya seperti ini. Ya. Ada bahan baku awal, taruh di sebelah kanan sedikit. Ada pembelian, ditambah biaya angkut, dikurangi retur, hasilnya dari ketiga ini taruh di bawah sini. Itu namanya total pembelian bahan baku. Totalnya di sini. Ya, pembelian bahan baku. Nah, persediaan awal bahan baku ditambah total pembelian itu namanya bahan baku siap atau tersedia untuk diproduksi. Ya, siap untuk diproduksi. Ya. Dikurangi persediaan akhir itu yang namanya baru bahan baku yang diproses untuk produksi. Nah, ini dia di sini dia. Nah, jadi nanti itu baru satu unsur, satu elemen, ya, bahan bakunya aja. Kita masuk kedua, biaya tenaga kerja langsung, masukkan di sini nilainya berapa, nanti ditambahkan. Nah, baru biaya overhead pabriknya. Ini contohnya. Biaya perbaikan, biaya kalau ada namanya biaya ini namanya biaya overhead pabriknya, ya. Ini sekedar contoh aja, mungkin ada biaya lain ya. Nah ini, kalau biaya overhead pabrik, nah dijumlahkan, taruh di sebelah kanan. Jadi ini ada 3 unsur tadi sudah. Ya, harga pokok produksi itu memiliki 3 unsur elemen tadi. Bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ini dijumlah, ya, itu sama dengan biaya produksi. Ya, namanya biaya produksi ya. Ini. Biaya produksi dia, ya, itu. Nah ini formatnya ya, biaya produksi ya. Nah setelah ditambahkan ya persediaan awal barang dalam proses tambah biaya produksi, nah itu namanya biaya produksi tahun berjalan atau tahun ini tahun berjalan, ditambahkan dikurangi persediaan akhir. Ada persediaan akhir. Nah ini barang persediaan akhir. Nah dikurangi itu namanya baru harga pokok produksi. Nah dia ke sini harga pokok produksinya. Jadi ini ada formatnya. Nanti kita ada soal, kita latihan masuknya ke sini, ke dalam sini. Ya soal itu ya, masukkan. Nah sekarang perhatikan kita lihat soal berikut ini. Ya. Nah ini contoh menghitung harga pokok produksi. Nah, persediaan barang awal, nah ini ada bahan bakunya, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik. Nah ini soalnya, dimintakan, ya, ini. Hitunglah harga pokok produksi. Buatlah aliran biaya dalam buku besar. Nah, dari format di atas tadi, kita coba masukkan ini soal. Ya, masukkan ke situ. Nah, formatnya kita lihat mulai. Nah, persediaan awal barang dalam proses 145. Ini dia dari sini ya, dari soal ini. Persediaan barang dalam proses awal. Tulis dulu persediaan awal barang dalam proses 145.000. Nah, setelah itu apa tadi? Unsur-unsur bahan bakunya kita masukkan di sini sesuai format tadi. Nah, ini dia. Ya. Bahan baku, persediaan awal bahan baku 65.000. Mana? Ini dia dari soalnya 65.000 ya. Lalu ada pembelian.
Nah, ada di ini kita lihat ini pembelian 75 ini, masukkan pembelian. Ada ongkos angkut 5.000. Ini 5.000, masukkan. Ada retur pembelian, berarti dikurang kalau dalam kurung dimin ya. 75 tambah 5.000 kurangi 500 sama dengan 79.500. Ini total pembelian ya. Barang persediaan bahan baku awal tambah pembelian itu namanya bahan baku siap untuk diproduksi. Ya. Tapi ada persediaan akhir, ada yang tidak masuk produksi 20, berarti dikurangi. 144.500 kurangi 20 sama dengan 124.500. Ini namanya bahan baku yang dipakai. Ya, ini bahan baku yang dipakai. Gitu dia. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan ini. Ya, dari mana soal ini? Dari mana-mana kira kalau ada yang paham, silakan dulu tanyakan. Pak, 500 itu kenapa jadi dalam kurung, Pak? Min. Iya, kenapa Ya. jadi min? Min 500 karena di soal ada retur. Retur pembelian. Retur itu mengurangi. Karena retur misalnya kita dari Banjarmasin beli barang 1 ton, misalnya gula ya. Ada sampai buntok sesuai dengan MOU, arti kesepakatan. Apabila ada barang yang rusak, dikembalikan. Nah itu namanya retur. Jadi ada sampai buntok ternyata ada 10 kilogram yang rusak. Basah. Nah, itu retur namanya, dikembalikan lagi ke Banjarmasin. Berarti mengurangi dia, min, ya, berkurang dia. Itu maksudnya ya. Jadi 75 tambah ongkos angkutnya dikurangi retur. Ini pembelian bahan baku namanya. Oke. Persediaan akhir, karena ini yang belum terpakai, harus dikurangi. Ini dipakai tahun depannya. Ya, silakan. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Nah, setelah ini apa formatnya? Ini berarti sudah satu elemen sudah masuk ya, yaitu unsur bahan baku. Sekarang unsur yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini dia, 50.000. Dari soal ini, biaya tenaga kerja langsung, 50.000 dia. Masuk dia ke sini ya. Nah, ada 2 unsur sudah masuk elemen harga pokok produksi, ada 2 sudah. Yang ketiga apa? Biaya overhead pabrik tadi. Nah, masuk dia ke sini, BOP-nya. Nah, ada biaya perbaikan, ada biaya penyusutan, ada biaya asuransi. Nah, ini semua kita pindahkan, masukkan ke sini. Dijumlahkan, jumlahnya biaya overhead pabrik itu ada 33.000. Ya. Nah, dari ketiga ini semua dijumlahkan menjadi ini biaya produksi tahun ini 207.500 ya, ditambah dengan 145.000 ini biaya proses produksinya, diproduksi 352.500 diproses. Ternyata setelah diproses ada barang akhir 35.000 ini bilangnya persediaan akhir barang dalam proses. Masukkan dikurang 352.500 dikurangi 35.000 sama dengan 317.500. Ini harga pokoknya 317.500. Silakan lagi kalau ada yang ditanyakan. Ya, sebelum kita masuk menjawab ke aliran biaya yang kalian sudah kerjakan kemarin. Nanti ini lebih detailnya kita masuk juga ke sini nanti. Silakan kalau ada yang ditanyakan di situ. Pak, total biaya produksi tahun ini 207.500 tuh dari mana, Pak? Hasilnya seperti itu. Dijumlahkan 124.500 tambah 50.000 tambah 33.000 ya, ditambahkan 3 ini. Baru masuk ke sini dia. Ya, itu. 124.500 tambah 5 ini 124-nya biaya bahan baku. BTKL-nya 50.000. BOP-nya 33. Ketiga-tiganya ini ditambahkan, masukkan ke sini. Ya, bisa ya? Dipahami sudah. Silakan kalau ada lagi. Bisa dipahami ya?
Kita lanjutkan ya. Nah, kalau berarti jawaban untuk nomor 1 sudah terjawab. Ya, dari soal ini sudah terjawab. Hitunglah harga pokok produksi. Jadi harga pokoknya ini dia 317.500 harga pokok produksinya. Ya, dari soal ini tadi. Oke, sekarang kita masuk ke aliran biaya dalam buku besar. Nah, artinya berarti kita harus membuat 3 dulu elemen buku besar. Apa buku besarnya? Bahan baku, BTK, dan BOP. Dan presiden. Aliran biaya kemarin sudah kita laksanakan. Coba lihat ini. Ini formatnya ya. Nah, itu. Kita masukkan dari data ini tadi, kita masukkan ke buku besar ini. Ya, masukkan ke buku besar. Yang pertama adalah BBB. BBB apa tadi? Biaya bahan baku. Nah, di sebelah debit apa? Berarti masuk. Adalah bahan bakunya masuk di debit. Ada enggak kalian masuk di sini? Ya. Sebelum itu berarti apa ada? Ini ada persediaan awal bahan baku. Masukkan 65 ini. Untuk kita dulu bahan baku dulu. Bahan baku awal 65. Berarti di sini ada 65 saldo awalnya. Itu masukkan ke situ. Nah, ya. Sudah masuk dia. 65 diambil dari ini. Lalu apa lagi? Bahan baku yang dibeli. Berapa bahan baku dibeli? Masukkan ke bawah sini. Ya, bahan baku dibeli. Berapa yang dibeli? Ayo. Kalau kalian melihat ini berapa yang dibelinya? Berapa? Berapa ribu? 79.500. 79.500 itu yang bersihnya, ya. Itu yang dimasukkan ya. Yang dibeli. Berarti itu masuk ke sini dia ke debit ya. Masukkan. Tuh, 79.500 masukkan ke debit. Nah, sekarang berapa bahan bakunya yang terpakai? Itu taruh di sebelah kreditnya. Berapa bahan baku terpakai? Tiga. Berapa, Riz? 3. Hah? Untuk bahan baku dulu. 24. Reni? 124.500. 500. Itu bahan baku yang dipakai. Ini dipindahkan ke sini, ke kreditnya ya. Nah, itu dia. 124.500. Oke. Apakah ada bahan baku lagi yang belum terpakai? Ada enggak? Dari soal ini. Ada tidak bahan baku yang tidak terpakai? Ada kan? 20 ini kan? Iya. 20.000. Ini dimasukkan juga ke bawah sini. Tuh, 20. Nah, dia seimbang, ya. 124.500 tambah 20.000 sama hasilnya dengan 6578 ini nanti, ya. Sama. Nah, nanti selesai bahan baku, kita masuk ke biaya tenaga kerja. Nah, BTKL-nya ini berarti ini 50 ini langsung kita masukkan, ya. Masukkan ke sini, dikeluari. Nah, masuk sini dia. 50.000 ya. Ini masuk dia. Lalu BOP-nya. Berapa BOP-nya? Ayo, berapa BOP-nya? 33. Kayak overhead. Berapa, Riz? 33, Pak. Iya, ini 30. Ya, 33 kita masukkan. 33. Nah, oke. Nah, ini sudah masukkan. Nah, untuk barang dalam proses, berarti kita masukkan 24 ini masukkan ke sini, BTKL-nya masukkan ke sini, ke debit sini, BOP-nya masukkan juga ke sini. Tapi sebelum ini semua dimasukkan, kita lihat ada enggak persediaan barang dalam proses awal? Ada tidak dari soal ini? Lihat dulu. Ada tidak? Ada, Pak. Persediaan barang dalam proses awal. Ada tidak dari soal ini? Ada 65.000, Pak. Berapa? 65.000. Mana 65-nya? 65.000. 65 ini persediaan awal bahan baku. Bahan baku. Bukan barang dalam proses.
Mana? Ini dia 145. Di atas kelihatan kan ini. Persediaan barang dalam proses awal. Berarti ini dong masukkan dulu di sini, di debitnya kan? Nah, coba lihat. Nah, itu dia dimasukkan dulu. Nah, oke. Setelah itu apalagi dimasukkan di bawah sini dari bahan bakunya tadi. Yang mana dimasukkan di sini? Yang mana? Apa 124.500 atau 20? Yo. 124.500. Iya, 124.500. Kenapa 124.500? Yo, kenapa? Karena barang dalam proses. Iya, masuk ke barang dalam proses. Coba Bapak klik ya. Nah, itu dia. 124.500. Lanjut, apalagi ada tidak masuk ke sini? Ke debitnya. Ada kan? Apa? BTKL-nya, ya. BTKL-nya ini masukkan juga ke sini, ya. Tek. Tuh, masuk dia 50.000. Jadi 50.000 itu pindahkan ke sini dia. Apa ada lagi masukkan ke sebelah debitnya, barang dalam proses? 33. BOP, Pak. Ya, 33 ini. Ya, BOP-nya, masukkan BOP-nya 33. Nah, ini jumlahnya ini karena tidak muat ya punya Bapak ini kena itu sebetulnya agak ke bawah. Bapak tidak jumlahkan aja. Nah, yang berikutnya ke barang dalam proses yang produk jadinya berarti dia harus ke sini, ke atas sini. Yang produk selesainya masuk ke nanti ke debit barang jadi. Berapa produk selesai menurut kalian? Kalian lihat di sini soalnya. Berapa? Berapa rupiah yang selesai? Ya. Selesai diproduksi maksudnya. Nah, ini dia produk jadi. 207.500. Berapa? 207.500 ya. Biaya produksi tahun ini 207.500, lihat. Nah, mana yang betul? Yang betul adalah 315.700. Ini yang selesai. Yang selesai semua ini. Kalau ini jumlah yang ketiga ini aja. Ya. Berarti 37.500 ini yang selesai. Karena yang selesai ini masuk ke barang jadi, masuk dia ke situ, dipindahkan nanti. Oke, ini sisanya 35. Karena jumlah ini debit semua dikurangi dengan kredit. Nah, 35 ini persediaan akhirnya. Ya, ini tadi 35 ini. Persediaan barang dalam proses akhir, 35 di bawah. Karena ini nanti masuk ke debit sini, ya. Nah, ini sekarang 37.500 pindahkan ke barang jadi, masuk ke sini dia kena selesai. Ya. Masukkan ke situ nanti. Ini duluan yang ini ya, masukkan saldonya. Ini persediaan. Nah, sekarang 37.500 masukkan ke sebelah sini. Nah, itu dia. Sebelum Bapak masukkan ke lain-lain ini, ada pertanyaan untuk ini? Silakan kalau yang mau ada yang ditanyakan. Bisa kan? Berarti kalau tidak ada yang ditanya bisa ya. Nanti ya. Tolong ini lihat. Nah, sekarang ya. Misalnya ada terjadi penjualan dengan kredit. Misalnya kan ini misal terjadi. Ada penjualan dengan kredit. Berarti kita menjual timbul piutang. Berarti 225 ini keluar karena kita jual, bukan ke barang jadi di debit dikeluarkan ke kredit. Berarti 225 ini pindahkan ke kredit karena kita jual kan? Masukkan ke situ. Nah, 225 masukkan kredit. Kemana? Masukkan ke debit piutang karena menjual dengan kredit dong. Dengan kredit berarti timbul piutang. Ya. Arti tagihan kita karena belum tidak dengan cash. Berarti masuk ke sini dia. Nah, itu masukkan ke sini. Jadi 255 tadi masukkan ke piutang di debit. Nah, selisihnya ini berapa? Ini yang belum terjual. Selisihnya taruh di sebelah kredit ini. Nah, 62.500 ini saldo barang jadi. Nah, masukkan ke persediaan, masukkan ke sebelah sini. Masukkan ke persediaan. Ya. Masukkan dia ke situ. Nah, ini sudah masukkan ya. Nah, ini pekerjaannya. Ya. Jadi sudah ada dua ya, sudah dijawab. Hitunglah harga pokok produksi berarti ini tadi. Masukkan ke aliran biaya buku besar ini ya, langkah-langkahnya. Ya. Jadi bisa dari soal ini tadi kita langsungkan isi ke sini. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan dari membuat harga pokok produksi ini tadi
sampai membuat aliran biaya ini tadi. Silakan kalau ada yang ditanyakan. 62.000 tadi dari mana, Pak? 62.500 ini diselisihkan. Ini kan 317.500 dikurangi 255.000 berarti selisihnya 62.500. Kenapa ditaruh di sini? Karena ini supaya dijumlahkan. Ini 225 tambah 62.500 sama hasilnya 317.500 sama hasilnya. Nah, itu ya. Jadi Ya. diselisihkan. Barang jadi di debit dikurangi yang keluar, berarti ini saldonya. Saldo ini pindahkan ke persediaan biji. Biji itu barang jadi ya. Persediaan barang jadi. Dari kredit ini masuk ke persediaan barang jadi 62.500. Oke, bisa kan dipahami? Silakan lagi kalau ada yang lain. Ini yang mengumpulkan ke saya, kita jumlahnya berapa, Riz? Jumlah mahasiswanya berapa? Ada 25, Pak. 24. Cuman ditambah Gina satu jadi 25. Ada satu yang belum ngumpul ini pekerjaan ya. Ini yang total mengumpul ini ada 23. Nanti saya posting lagi ini. Ada 23 orang yang mengumpul, berarti ada satu yang belum mengumpulkan tugas. Tugas kemarin. Ya. Oke. Silakan lagi kasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan di situ. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, ini tugas berikutnya. Ya. Ini reguler 1, tapi saya ubah reguler 2. Ini tolong gantikan penjualan dengan kredit sebesar ini 50%. Itu dulu gantikan. Ini reguler 1 supaya tidak sama. Ya. Ini 50% ya, ingat. Saya ubah dulu nanti penjualan dengan kredit 50%. Ya, penjualan dengan kredit. Supaya tidak sama dengan reguler 1. Itu satu yang diubah ya. Kemudian pembelian 475. Pembelian ya, pembelian 475.000. Bukan 375, itu saja yang diubah, lain sama. Supaya jangan sama dengan reguler 1. Ya. Jadi saya ulangi tadi, pembelian yang diubah dengan persentase penjualan. Persentase penjualan reguler 1 70%, kalau reguler 2 50%. Pembelian di situ 375.000 kalian ganti dengan 475.000. Nah, itu bedanya, ya. Ini juga dikumpul batas maksimal minggu depan. Ya, sama. Hari Sabtu pagi minggu depan. Jawabnya sama dengan ini tadi, ini langkahnya. Tolong diperhatikan ini. Ya, ini kegiatannya dilihat. Contoh ini kalian baca soal berikutnya ini, masukkan ke itu tadi, ya. Itu. Silakan kalau ada yang kurang paham ditanyakan dulu. Ya. Kita masuk 23. Berarti semua masuk ya ini ya. Pada 28 kurang 3. Ya, 25, 6, 7, 8, 25. Ya, berarti masuk semua. Oke, silakan kalau ada yang lagi yang mau ditanyakan. Saya harap bisa semua ya. Ya. Nah itu. Jadi batas waktunya PR nomor 2 ini juga tetap hari Sabtu pagi. Ya, Sabtu pagi saya rekap terus nilainya. Ya, itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Apa? Fitri Wulandari apa? Cap jempol tadi apa? Oke, ya bagus. Ya. Silakan. Oke, saya tutup dulu Mas Haris. Kalau tidak ada yang mereka tanyakan, kalian tanyakan. Oke, saya terima kasih dulu ya.
Ya Pak, sama-sama. Oke, selamat bekerja. Sampai ketemu minggu depan hari Sabtu. Ya, selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore. Sore, Pak.